Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Becahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Becahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali saya mengajak sahabat untuk belajar mengambil hikmah dari kisah-kisah sufi, kisah para nabi, ataupun dari sejarah masa lalu. Semoga dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan kita tentang. Nah sahabat, kalau pada episode-episode sebelumnya kita telah banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah sufi, dari tokoh-tokoh para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama di zaman dulu khususnya dari kalangan bangsa Arab, maka pada episode ini saya mengajak sahabat untuk mengambil pelajaran dari kisah sufi dari tokoh yang ada di tanah air kita. Kita perlu mengetahui bahwa di tanah air kita sendiri, di negeri kita sendiri juga banyak tokoh-tokoh sufi yang kehidupannya banyak menginspirasi. Salah satunya yaitu yang bernama Raden Sosrokartono. Nama Raden Sosrokartono mungkin terasa asing, mungkin banyak orang yang belum kenal. Apalagi di daerah Sumatera Barat ini. Sedangkan di Jawa saja mungkin banyak orang yang tidak kenal siapa itu Raden Sosrokartono. Tapi kalau dengan adik beliau, saya yakin semua orang Indonesia tahu. Jadi Raden Sosrokartono merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa, atau mungkin kurang menyadari bahwa di negeri kita sendiri begitu banyak ilmuwan, begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tidak hanya di saat sekarang tapi juga di masa lampau, di masa-masa penjajahan zaman Belanda dulu. Selain dari tokoh-tokoh kebangsaan, tokoh-tokoh pejuang yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan kita, juga ada tokoh-tokoh yang ternyata juga ada di balik layar yang mungkin kurang kita ketahui. Nah, Raden Sosrokartono pada awalnya adalah seorang pernah bekerja sebagai jurnalis, sahabat. Jadi beliau dulu ada seorang jurnalis, terutama untuk berita-berita perang. Ya, karena memang zaman itu sedang masa-masa Perang Dunia I dan juga masa Perang Dunia II. Nah, Raden Sosrokartono ini pernah bekerja sebagai jurnalis di sebuah harian ternama, yaitu New York Times Herald. Pada awalnya beliau adalah mengambil pendidikan di teknik, tetapi karena jurusan ini terasa tidak cocok, walaupun sempat dijalani juga, tapi kemudian karena tidak cocok, maka Raden Sosrokartono beralih ke jurusan lain, yaitu jurusan bahasa. Jurusan yang memang beliau tekuni sejak awal, dan beliau memang minatnya di bahasa dan sastra. Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya, beliau mampu menguasai bahkan sampai 35 bahasa. Ini luar biasa, sahabat. Ya. Yang kita belajar satu bahasa asing saja banyak yang kesulitan, bahkan bertahun-tahun nggak juga bisa. Ini Raden Sosrokartono mampu menguasai lebih dari 30 bahasa asing, termasuk bahasa-bahasa daerah yang banyak orang tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan betapa kecerdasan dari seorang Raden Sosrokartono. Nah, sehingga setelah
bekerja sebagai jurnalis, Raden Sosrokartono juga pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai ahli bahasa di Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa adalah cikal bakal dari PBB. Nah, bayangkan sahabat, di masa itu sudah ada wakil dari bangsa Indonesia ini yang duduk di Liga Bangsa-Bangsa tersebut, yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, karena memang keahliannya di bidang bahasa, maka Raden Sosrokartono dipercaya sebagai ahli bahasa. Ada dua sisi menarik yang bisa kita ambil menjadi sebagai hikmah sahabat. Yang pertama adalah dari sosok beliau sebagai seorang yang tokoh yang cerdas, yang menguasai bahasa asing, yang karena kecerdasannya sehingga orang Barat pun, orang Eropa menggelarinya sebagai mutiara dari Timur. Tapi ada satu sisi lain yang juga menarik dan bahkan juga banyak menginspirasi, yaitu kehidupannya sebagai seorang sufi. Dari gaya hidupnya, setelah beliau selesai menunaikan tugas-tugasnya di Eropa, ya, beliau sempat melanglang buana ke Eropa selama 30 tahun. Kemudian beliau pulang ke Indonesia, akhirnya kemudian menjalani hidupnya sebagai seorang sufi. Ya, mungkin beliau tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sufi, tapi dari gaya hidupnya yang penuh kesederhanaan, yang zuhud dan penuh keikhlasan, maka ini menurut saya beliau menjadi salah seorang tokoh sufi yang perlu kita ikuti ajaran-ajarannya. Bahkan sempat Raden Sosrokartono belajar ke Prancis untuk mengambil bidang kesehatan, ya, karena beliau juga punya kelebihan, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit dengan menyentuhnya saja. Tetapi kemudian karena latar belakangnya bukan dari kedokteran, maka tidak maksimal, ya, pelajaran yang bisa diperoleh di Prancis tersebut, sehingga tidak menyelesaikan pendidikannya. Ya, akhirnya beliau menyelesaikan pendidikannya di University Leiden. Setelah melanglang buana di Eropa, kemudian beliau pulang ke Indonesia, menetap di Bandung dan mendirikan sebuah klinik yang namanya Darussalam. Ya, memang bakatnya yang sudah ada sejak dulu, dan ini disadarinya secara tidak sengaja ketika beliau mengunjungi anak seorang temannya yang sakit. Beliau pegang kepalanya dan ternyata sembuh. Ya, selama itu dirawat sama dokter tidak sembuh, ternyata setelah dipegang dengan tangan oleh Raden Sosrokartono, anak tadi sembuh. Nah, setelah dipelajari ternyata Raden Sosrokartono mempunyai kelebihan, jadi bisa memberikan terapi energi untuk penyembuhan. Nah, itulah dasarnya kenapa beliau kemudian belajar kesehatan, tetapi tidak dituntaskannya, kembali lagi ke tanah air. Akhirnya mendirikan sebuah klinik yang dinamakan Darussalam. Nah, yang menarik sahabat, Raden Sosrokartono mempraktekkan bakatnya sebagai penyembuh ini tidak dengan memasang tarif, ya, jadi tidak mematok atau memasang tarif harga perawatannya sekian ribu, tidak, ya. Terserah pasien mau kasih berapa. Selain memberikan layanan penyembuhan, Raden Sosrokartono juga masih banyak menulis, karena bakatnya sebagai jurnalis dan bidang sastra, maka beliau banyak menulis sastra, menulis puisi-puisi ataupun karya-karya sastra yang banyak diantaranya itu mengajarkan prinsip keikhlasan. Ya, diantaranya yang saya ingat adalah tulisan yang berjudul Kantong Bolong, kemudian Joko Pring, Mandor Klungsu, dan sebagainya. Nah, salah satu tulisan beliau yang berjudul Kantong Bolong ini mengajarkan prinsip keikhlasan. Kantong itu saku, bolong itu berlubang.
Nah, kantong bolong ini merupakan satu karya sastra yang mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan keikhlasan. Ibarat kantong yang atau ibarat saku yang bolong. Saku kalau bolong dimasukkan uang kan keluar lagi. Nah, ini merupakan perumpamaan bagi kita, kalau kita punya harta jangan disimpan saja tapi salurkan kepada yang membutuhkan dan menginfakkannya atau dengan mensedekahkannya kepada yang membutuhkan. Nah, sebenarnya ajaran kantong bolong ini juga mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, sahabat. Ya, dalam satu kisah Rasulullah pernah bertanya kepada Bunda Aisyah, "Ya Humairah, punya apa kita di dapur?" Dijawab oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, kita punya sekantong gandum. Ya, untuk persediaan kita ya Rasulullah, untuk makan kita besok." Kemudian kata Rasulullah, "Siapa bilang kita besok masih hidup?" Jadi maksud Rasulullah, tidak ada jaminan bahwa besok kita masih hidup. Ya, bisa saja Allah berkehendak lain. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah membawa kantong gandum tersebut, beliau bawa keluar dan dibagikan kepada orang miskin. Apa yang dilakukan Rasulullah ini merupakan suatu amalan yang sesuai dengan ajaran kantong bolong tadi, bahwa kalau kita punya harta jangan disimpan, terutama kalau harta berlebih, ya apakah itu berupa makanan ataupun uang ataupun harta-harta yang lain. Jadi ajaran kantong bolong sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mengajarkan kepada kita untuk ikhlas memberi kepada orang lain. Itulah satu sisi yang menarik dari perjalanan hidup Raden Sosrokartono ini, yang memang sangat menekankan pada prinsip keikhlasan, sehingga dengan keikhlasan yang tidak hanya dituliskan dalam bentuk karya sastra tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini sampai kemudian menarik perhatian seorang jenius dari Jerman, seorang ilmuwan fisika yang kita kenal dengan nama Albert Einstein. Sehingga sampai-sampai Albert Einstein pun juga mengajak Raden Sosrokartono untuk berdiskusi tentang keikhlasan ini kan. Karena salah satu bidang penelitian Albert Einstein adalah di bidang keikhlasan. Loh, apa hubungannya keikhlasan dengan fisika? Kita tahu Albert Einstein adalah tokoh fisika. Ternyata hubungannya sangat erat. Ya, kita tahu bahwa fisika itu ada tingkatan-tingkatan, mulai dari fisika materi atau fisika benda, kemudian atom, molekul, unsur, senyawa, dan seterusnya. Saya nggak tahu persis lengkapnya. Sampai kemudian yang paling lembut adalah fisika kuantum. Di tingkatan fisika kuantum itu tingkatan fisika yang paling, ya kalau benda itu kan kasar, bisa kita lihat, bisa kita pegang, ya, seperti gerakan bola memantul, benda jatuh, itu kan fisika benda. Nah, kalau fisika kuantum ini yang dipelajari sudah nggak kelihatan. Ya, mungkin sama seperti atom pun nggak kelihatan, tapi fisika kuantum itu masih lebih di bawah lagi dari atom. Dan di level fisika atom ini bisa yang kita ketahui bahwa Albert Einstein melahirkan teori relativitas yang terkenal itu, EMC kuadrat. Nah, di tingkat fisika kuantum, Einstein juga membuat satu teori yang dikenal dengan Unified Field Theory, teori medan terpadu, yang mengatakan bahwa realitas alam semesta ini bekerja dengan prinsip keikhlasan. Jadi ternyata Albert Einstein menyimpulkan bahwa realitas alam semesta itu landasannya adalah keikhlasan. Dan ini pun juga ternyata diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa yang lainnya. Demikian sahabat, untuk sementara pembahasan kita tentang tokoh Raden Sosrokartono, yang walaupun beliau adalah seorang jenius, seorang yang cerdas, yang diakui kecerdasannya di Eropa khususnya oleh orang-orang Belanda, tapi beliau tidak tergiur untuk mendapatkan jabatan tinggi, walaupun ditawari oleh pemerintah Hindia Belanda untuk diberikan jabatan, tapi beliau menolak. Beliau lebih memilih untuk mengabdikannya kepada rakyat. Dan beliau juga pernah mengambil sikap tegas
dengan mengatakan, dengan tegas aku katakan, aku menentang semua pihak yang akan membawa negeri ini menjadi negara atau menjadi bangsa Eropa atau setengah Eropa, atau meninggalkan adat tradisi yang selama ini kita junjung tinggi. Jadi Raden Sosokatono adalah seorang nasionalis yang sangat teguh dalam prinsip untuk membela dan mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ini. Insya Allah sahabat, jika ada waktu dan kesempatan pada episode mendatang kita akan bahas lagi kisah yang lain dari Raden Sosokatono. Dan untuk episode ini kita cukupkan sekian. Ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup Raden Sosokatono ini, yaitu yang pertama bahwa Indonesia tidak kurang ilmuwan yang cerdas. Yang kedua adalah bahwa Raden Sosokatono merupakan seorang tokoh yang mengedepankan prinsip keikhlasan. Banyak mengajarkan tentang keikhlasan, tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga beliau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau melayani pasien, mengobati orang dengan ikhlas, tanpa minta bayaran. Tanpa minta bayaran artinya tidak mengambil tarif. Jadi terserah pasien mau ngasih berapa, seikhlasnya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel Pendekar Bocah Ngon, dan mohon doanya, mohon dukungannya, semoga channel Pendekar Bocah Ngon bisa terus berkembang dan membawa manfaat bagi sahabat semuanya, para viewer dan para subscriber. Kita akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Terutama untuk cerita peperangan. Kok cerita? Apa? Nah, salah satu bidang penelitian Raden Albert